Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kita berkumpul di tempat ini, kembali kami akan bersekutu, belajar firman Tuhan di dalam Komsel Val pada hari Kamis petang ini. Dan sebelum kita mulai, kita nyanyikan satu buah pujian, Jiwaku Haus. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Sekali lagi naikkan lagi. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Katakan, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Pak Fran bisa doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada sore hari ini, kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk bisa berkumpul bersekutu untuk membangun kerohanian kami, untuk membangun iman kami semakin hari semakin baik. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu akan selama-lamanya. Kiranya firman yang akan disampaikan itu bisa membuat kami lebih dekat, melekat, menyatu dengan Engkau, Tuhan Yesus, dan bisa menegur kami untuk lebih sungguh-sungguh kepadamu. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati tempat ini,
memberkati yang menyampaikan firman Tuhan, mengurapi agar supaya apa yang disampaikan betul-betul sesuai dengan kehendak. Amin. Dan Tuhan Yesus juga memberkati Pak Willy yang sudah memberikan tempat bagi kami untuk berkumpul. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Kita akan mulai komsel kita pada hari ini. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah Tuhan itu akan datang kembali hari ini, atau besok, atau mungkin lusa, minggu depan, atau mungkin tahun depan, dan seterusnya. Nah, konsentrasi kita saat ini adalah bagaimana sekarang kita ini hidup. Sudahkah kita ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, di sini Rasul Petrus mau memperingatkan akan akhir dari segala sesuatu. Sekaligus dia mau mengajarkan kepada kita cara hidup yang teratur dan konstruktif, yang berguna, yang membangun, khususnya dalam hal berdoa. Bagaimana dengan kehidupan doa kita saat ini? Seringkali kita itu hanya berdoa saat bangun tidur saja, atau mungkin mau makan dan mungkin mau tidur saja. Tetapi masalahnya, cukupkah itu demikian? Sedangkan berdoa secara pribadi kepada Tuhan itu jarang, atau bahkan hampir bisa dikatakan tidak pernah kita lakukan secara khusus dan rutin atau teratur. Berkaitan dengan itu semua, maka renungan kita pada hari ini saya beri tema tetaplah berdoa. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan untuk mempelajari 3 hal penting yang berkaitan dengan doa itu sendiri. Yang pertama, apa itu doa? Nah, jika kita berbicara tentang doa, doa itu sebenarnya apa? Kalau kita melihat teks bacaan tadi, kata doa di sana yang di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata pray. Dalam bahasa aslinya kata itu menggunakan kata bahasa Yunani prosiokomai, yang berarti berbicara kepada Tuhan dalam bentuk permohonan untuk berbagai keperluan. Nah, ini berikut komentar dari beberapa penafsir mengenai doa. Yang pertama ada Herschel Hobbes. Hobbes berkata, Doa itu adalah suatu hak dan suatu kewajiban yang merupakan garis komunikasi langsung antara jiwa dengan Allah. Itu juga merupakan cara dengan mana kita mengangkat beban-beban kita kepadanya berkenaan dengan diri kita sendiri ataupun orang-orang lain. Ya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Ya, jadi seperti itu. Doa itu adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan juga salah satu cara untuk menyampaikan beban-beban hidup kita kepada Tuhan. Selain itu adalah hak dan kewajiban daripada seorang Kristen yang benar. Kemudian ada Adam Clarke. Adam Clarke berkata, doa adalah bahasa dari anak-anak Allah. Ia yang memperanakkan dari Allah akan berbicara dalam bahasa ini, maksudnya doa ya. Dia menyebut atau memanggil Allah itu sebagai Aba Bapa dalam permohonan doa yang benar. Doa adalah bahasa dari ketergantungan kepada Allah, di mana jiwa itu bisu, di sana tidak ada kehidupan, kasih ataupun iman. Itu kata Clarke. Jadi begini, dengan berdoa kita itu menunjukkan bahwa hidup kita itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita sadar bahwa yang terbaik itu hanya bisa datang dari Tuhan. Kita sadar bahwa jalan keluar itu hanya tersedia jika kita datang kepada Tuhan saja.
karena tanpa Tuhan hanyalah ada jalan buntu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa orang Kristen harus berdoa? Nah, ini poin kedua, hal penting dari hal penting yang kita pelajari. Kenapa orang Kristen harus berdoa? Yang pertama, karena doa itu bukan sekedar sesuatu yang diizinkan, tetapi juga merupakan sesuatu yang diperintahkan. Nah, karena itu, jika kita tidak berdoa, maka itu juga merupakan suatu dosa. Nah, bandingkan dengan 1 Samuel 12 ayat 23. 1 Samuel 12 ayat 23. Kita lihat dulu ayatnya. Dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Dikatakan mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Nah, jika kita lihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan mengenai diriku, semoga aku jangan sampai berdosa kepada Tuhan karena tidak mendoakan kamu. Ya, jadi jelas, ketika Tuhan itu memerintahkan pada kita untuk berdoa, maka berdoalah. Sebab jika tidak, maka saudara berdosa. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa orang Kristen harus berdoa adalah Alkitab mencatat setidaknya ada 15 alasan lain mengapa kita sebagai umat Tuhan itu harus berdoa. Yang pertama, kita harus berdoa karena Tuhan memang berulang-ulang memerintahkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. Kita bisa lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemudian di dalam Kolose 4 ayat yang kedua, dikatakan juga bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi memang ada perintah Tuhan bagi setiap orang percaya untuk melakukan tanggung jawab mereka, dan salah satunya adalah berdoa. Kemudian alasan yang kedua, kita harus berdoa karena itu adalah teladan daripada Kristus Yesus sendiri. Jika kita lihat Lukas 22 ayat 32, dikatakan, tetapi aku, maksudnya Yesus ya, telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kemudian di dalam Ibrani 5 ayat 7, dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia, maksudnya Yesus ya, telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada setiap orang percaya agar mereka itu berdoa seperti apa yang Dia sudah pernah lakukan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena itu adalah contoh dari gereja mula-mula. Kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 14. Dikatakan di sana, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kemudian di dalam Kisah 2 ayat 42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lagi di dalam Kisah 6 ayat 4 dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa. Ya, jadi gereja mula-mula pun mengajarkan tentang adanya dan pentingnya sebuah doa. Lalu yang keempat, kenapa harus berdoa? Karena itu juga teladan daripada Rasul Paulus. Kita lihat di dalam Kisah 9 ayat 10 sampai 11. Dikatakan di sana, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus,
Dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus yang bernama Saulus. Nah, ini Saulus ini nama Paulus sebelum dia bertobat ya. Dikatakan selanjutnya apa? Iya, Paulus ya maksudnya sekarang berdoa. Lalu di dalam Kisah 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Kemudian Kisah 20 ayat 26 dikatakan, sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa. Lagi di dalam Roma 10 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku, maksudnya keinginan hati Paulus ya, dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Seorang rasul yang hidupnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa saja masih tetap membutuhkan doa. Jadi rupanya di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus pun tidak lepas dari yang namanya berdoa. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Kenapa harus berdoa? Karena doa itu dapat menekan kejahatan. Jika kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 7 dikatakan di sana, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekalipun kejahatan memang tidak bisa dihilangkan dan mustahil juga itu terjadi, tetapi paling tidak kita itu harus memiliki keinginan yang baik bagi kita maupun orang lain di dalam doa-doa kita, terlepas dari doa kita itu dikabulkan atau tidak. Kemudian yang keenam, kenapa harus berdoa? Karena doa itu dapat menyelamatkan orang berdosa. Lukas 18 ayat 13-14 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata. Nah, karena ini berkata dengan Allah berarti berdoa ya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku, maksudnya Yesus ya, berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pemungut cukai yang tadinya adalah orang berdosa, lalu dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengampuni dan menyelamatkan dia. Lalu mengganti statusnya dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Bapak Ibu, walau tidak selalu doa kita itu dikabulkan atau terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Allah juga bisa bekerja melalui doa-doa kita untuk menyelamatkan orang dari dosa. Itu artinya apa? Itu artinya kita harus tetap berdoa ketika kita melihat ada orang yang berdosa. Tentunya dengan harapan Tuhan akan menolong dan menyelamatkan hidupnya. Kemudian yang ketujuh, kenapa berdoa? Karena doa dapat memulihkan orang yang sakit. Kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 14-16. Dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu ingat, doa dan iman yang benar itu seperti sebuah jembatan. Di mana ketika Tuhan memang mau menyalurkan berkatnya, ketika Tuhan memang mau menyalurkan kuasanya ke dalam hidup orang percaya, maka dia akan menggunakan jembatan itu sebagai sarananya. Lagi-lagi, walau tidak selalu orang yang sakit didoakan itu pasti sembuh, namun sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab atau bagian kita yang harus tetap kita lakukan atau kerjakan. Yaitu apa? Tetap mendoakan atau berdoa ketika kita itu sakit ataupun ada orang yang sakit. Sembuh dan tidak itu memang bukan urusan kita, tetapi itu semua sepenuhnya ranah atau bagian daripada Tuhan. Kemudian yang kedelapan, kenapa harus berdoa? Karena doa dapat menguatkan iman kita. Kita lihat di dalam Yudas 1 ayat 20. Dikatakan di sana, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, jika kita lihat di dalam terjemahan lain ya, di dalam versi mudah dibaca, dikatakan tetapi kamu, teman-teman yang terkasih, kamu harus saling menguatkan imanmu yang suci. Berdoalah dengan
Roh Kudus. Nah, mengenai ayat ini, Matthew Henry berkata, doa itu adalah perawat iman. Cara untuk membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci adalah dengan bertekun dalam doa. Itu kata Henry. Ya, jadi ketika iman kita itu mulai goyah, ketika kita itu mulai timbul keraguan di dalam iman percaya kita harus segera berdoa. Karena dengan itu kita dapat dikuatkan kembali. Amin. Terus kemudian yang ke-9, kenapa harus berdoa? Karena bisa saja melalui doa Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Matius 21:22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Menerima apa? Nah, salah satunya yaitu menerima kuasa Tuhan. Kemudian di dalam Kisah 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-7, firman Tuhan berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka yang terjadi apa? Gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ketika Tuhan memang mau menyatakan kuasa-Nya, doa pun dapat dipakainya sebagai sarana. Kemudian lagi dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai ke 18. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lagi-lagi Tuhan dapat memakai doa sebagai sarana untuk menyatakan kuasa-Nya. Kemudian yang ke-10, kenapa harus berdoa? Karena doa dapat memberikan hal yang baik. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, melalui doa kita bisa mengharapkan hal-hal baik datang dan berpihak pada kita. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11, kenapa harus berdoa? Karena doa dapat memberikan hikmat. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah apa? Ia memintanya kepada Allah, yang memberikan pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita sudah berada di titik terakhir, di mana ketika kita sudah tidak lagi menemui dan memiliki cara dalam memecahkan persoalan-persoalan tertentu, kita memerlukan yang namanya hikmat. Dan kalau kita tidak memilikinya, kita dapat memintanya kepada Tuhan melalui doa. Lalu yang ke-12, kenapa kita harus berdoa? Karena doa dapat memberikan kedamaian dan menekan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, benar Bapak Ibu, melalui persekutuan kita dengan Allah lewat doa, itu dapat mendatangkan damai sejahtera,
Dan ketika damai sejahtera yang datang dan berasal dari Tuhan itu ada di dalam hati dan hidup kita, maka apapun tidak akan dapat mengkhawatirkan hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Kemudian yang ke-13, kenapa kita harus berdoa? Karena doa dapat menguatkan dan memampukan kita melewati pencobaan yang datang. Matius 26 ayat yang ke-41. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, arti ayat ini bukan berarti kita itu benar-benar tidak mungkin bisa jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sekarang perhatikan kata-kata John Gill. John Gill berkata, bukan berarti mereka tidak bisa tergoda sama sekali. Sebab tidak seorang pun dari orang-orang kudus yang pernah tidak mengalami godaan atau pencobaan sama sekali. Mereka membutuhkan itu. Dan juga merupakan kehendak Tuhan kalau mereka harus ditemani dengan pencobaan. Itu kata John Gill. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kemampuan kita sangat terbatas. Maka dari itu perlu ada kekuatan lain yang menopang atau membantu kita. Dan dalam hal ini tentunya adalah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ya, Tuhan dapat memberikan kita kekuatan untuk melewati semua pencobaan yang ada. Untuk itu, perlu bagi setiap orang percaya berdoa meminta kekuatan darinya. Agar sekalipun pencobaan itu datang dalam hidup kita, kita dapat tetap kuat dan dapat menanggungnya. Kemudian yang ke-14, kenapa kita harus berdoa? Karena doa dapat memberi kita kekuatan ketika kita mengalami kesulitan atau kesusahan. Yakobus 5 ayat 13a. Dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sering orang itu lupa bahwa mereka masih punya Tuhan yang hebat dan dahsyat, yang bisa membantu dan menolong mereka di saat mereka susah atau menderita. Padahal ketika mereka berdoa dan memohon campur tangan Tuhan, pertolongan darinya, tangannya selalu siap menopang dan memberi kekuatan. Kemudian alasan yang terakhir, yang ke-15. Kenapa orang Kristen harus berdoa? Agar mendapat banyak kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, kita bisa lihat di dalam Kolose 4 ayat yang ketiga. Dikatakan berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Pak, Bu, selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk orang lain. Khususnya para pelayan Injil dan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan dan menyebarkan Injil. Agar apa? Agar penyebaran Injil dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, bisa sukses, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Amin. Nah, kemudian itu tadi adalah hal kedua yang penting mengenai doa. Kemudian hal penting ketiga mengenai doa, yaitu bagaimana cara orang Kristen berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu ingat sesaat sebelum Yesus itu menyampaikan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, dia mengatakan apa? Dia mengatakan kepada mereka agar cara mereka berdoa tidak seperti orang-orang kafir. Kita bisa lihat di dalam Matius 6 ayat 5 sampai ke 8. Matius 6 ayat 5 sampai ke 8. Dikatakan di sana, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, intinya, bagian ini tidak mengajar di mana kita itu boleh atau tidak boleh berdoa. Juga tidak menekankan perahasiaan doa, tetapi lebih menekankan atau mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh memamerkan doa. Ya, jadi cara berdoa yang benar seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan sendiri adalah dilakukan secara diam-diam. Artinya doa tersebut tidak usah dipamer-pamerkan. Dan kemudian yang kedua adalah ketika kita berdoa, kita tidak boleh bertele-tele. Artinya apa? Artinya doa itu tidak perlu dipanjang-panjangkan. Ya kan, dirangkai sedemikian kata sehingga kelihatan bagus, menarik, dan mempesona orang akhirnya. Nah, coba perhatikan ayat yang ke-7 tadi. Ada kata-kata banyaknya kata-kata. Dan ini jelas lebih merujuk kepada kalimat atau pembicaraan yang tidak berarti. Jadi ketika saudara berdoa, hindari semua hal-hal tersebut. Kemudian bagaimana cara orang Kristen berdoa yang kedua? Orang Kristen harus berdoa secara konsisten. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan di sana apa? Tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus teratur dan konsisten di dalam memelihara waktu doa-doa kita. Kita harus menjalankan kewajiban berdoa itu di mana saja, baik itu di dalam kamar, di dalam lingkup keluarga, di dalam persekutuan-persekutuan, atau mungkin kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Kita tidak boleh membiarkan kewajiban ini diinterupsi atau dihentikan oleh alasan sepele apapun. Kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kita itu berdoa secara teratur, kapan saja dan di mana saja. Nah, tentunya ini bukan berarti atau dapat dipahami bahwa kita harus meninggalkan segala tugas-tugas rutinitas kita ya, dan lalu kemudian menyerahkan diri dan waktu kita sepenuhnya pada doa. Bukan seperti itu maksudnya. Nah, coba perhatikan kata-kata Walvoord ini. Walvoord berkata, doa yang terus-menerus bukanlah doa yang berlangsung tanpa gangguan, tetapi doa yang terus berlanjut bila memungkinkan. Itu kata Walvoord. Jadi bukan berarti kita itu harus selalu menggumamkan doa di mana saja, kapan saja. Di kamar kita qomat kamit, di jalan kita qomat kamit. Pokoknya setiap waktu, setiap saat, mulut kita ini tidak berhenti qomat kamit untuk berdoa. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Nah, maksudnya adalah kita berdoa itu pada waktu-waktu tertentu. Namun itu dilakukan secara teratur dan rutin. Itu maksudnya. Sehingga kita dapat menikmati persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan melalui doa tersebut. Jadi jangan salah di dalam memahami atau menafsirkan ayat ini. Karena ayat ini tidak berarti bahwa seseorang itu harus berdoa setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Dan ayat ini juga tidak berarti mengharuskan bahwa seseorang untuk selalu di dalam sikap doa ya. Artinya kayak lipat tangan selalu seperti ini, ke kiri, jalan ke sana, lipat tangan, seperti itu berdoa. Tidak seperti itu maksudnya. Nah, jadi Rasul Paulus tidak mengharapkan orang percaya untuk menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berlutut dengan mata tertutup. Ketika dia berkata bahwa mereka harus tetap berdoa atau berdoa tanpa henti. Matthew Henry bilang begini, bukan berarti bahwa orang tidak boleh berbuat apa-apa kecuali berdoa. Tetapi bahwa jangan sampai hal-hal lain yang kita lakukan itu menghambat atau menghalangi waktu doa kita. Itu kata Henry. Nah, mengingat betapa pentingnya hal ini bagi kehidupan rohani seseorang, maka adalah wajar untuk berdoa dengan sering dan teratur. Terlebih jika kita menyadari bahwa kita memiliki ketergantungan pada Tuhan. Yesus pun mengatakan pada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak putus asa. Coba lihat di dalam Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka
harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu, berdoa adalah tugas orang Kristen di dalam memenuhi tanggung jawab mereka sehari-hari. Nah, kesimpulannya, sebagai orang Kristen dan khususnya sebagai orang percaya, maka setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita ketahui mengenai doa. Mengenai doa. Yang pertama tadi apa? Kita harus tahu apa itu doa. Kemudian yang kedua, kita harus tahu kenapa kita harus berdoa. Dan yang ketiga, kita harus tahu bagaimana cara kita berdoa. Nah, maukah saudara dalam menjalani hidup kekristenan saudara saat ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan merasakan bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara, walaupun permasalahan itu datang silih berganti? Jika mau, tetaplah berdoa. Jadikanlah doa itu sebagai gaya hidupmu, karena doa adalah persekutuanmu dengan Allah. Rasul Paulus pun merasakan kebutuhan untuk berdoa dan percaya bahwa hal itu mempengaruhi pelayanannya. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Doa dapat membawa pengaruh besar jika itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka apapun yang menjadi doa kita itu pasti akan berdampak. Amin. Nah, sebagai penutup, saya coba kutip kata-kata dari seorang profesor teologi biblika bernama James Everett Frame. Frame berkata, jalan menuju sukacita yang terus-menerus di tengah-tengah penganiayaan, dalam penderitaan ya maksudnya, adalah doa yang terus-menerus. Baik itu yang tidak diucapkan ataupun yang diucapkan. Itu kata Frame. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Matthew Henry. Henry berkata, kita akan lebih bersuka cita jika kita lebih banyak berdoa. Kita harus tetap berdoa dalam waktu-waktu yang ditentukan. Dan harus terus-menerus berdoa. Kita harus selalu berdoa tanpa jemu. Itu kata Henry. Pray without ceasing. Berdoalah tanpa henti. Tetaplah berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari apa yang kita pelajari hari ini mengenai doa? Iya, bagian kedua, 1 sampai 6 itu apa fungsi saya? Oke, ya. Jadi alasan ada 1 sampai 6, ya. 7 sampai 15 sudah dapat. Yang pertama itu kita harus berdoa karena Tuhan memang berulang-ulang memerintahkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. Perintah Tuhan. Ya, memang perintah Tuhan untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, kita harus berdoa itu karena itu adalah teladan daripada Kristus sendiri. 3. Yang ketiga, kita harus berdoa karena itu adalah contoh dari gereja mula-mula. Yang keempat, kita harus berdoa karena itu adalah teladan dari Rasul Paulus. Yang kelima, kita harus berdoa karena itu dapat menekan kejahatan. 6, karena harus berdoa karena dapat menyelamatkan orang berdosa. 7, memulihkan orang yang sakit. Maksudnya menekan kejahatan ya? Ya? Menekan kejahatan. Yang kelima. Oke, yang kelima. Ya, jadi itu ayatnya di 2 Korintus 13 ayat 7. 2 Korintus 13 ayat 7.
Dikatakan di sana, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Jadi sekalipun kejahatan itu memang tidak bisa dihilangkan, dan mustahil juga itu terjadi, tetapi paling tidak kita itu harus memiliki keinginan yang baik bagi kita maupun orang lain di dalam doa-doa kita. Nah, itu terlepas doa kita itu nanti dikabulkan atau tidak. Jadi seperti itu. Maksudnya menekan kita supaya kita nggak sampai berbuat jahat gitu. Baik kita maupun orang lain. Ya. Jadi kita harus berdoa, mendoakan kita sendiri ya supaya jangan berbuat jahat. Begitu juga dengan orang lain juga seperti itu. Agus Ya, kita jadi sesuai dengan apa yang menjadi tema kita hari ini, tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu adalah bagian daripada tanggung jawab seorang Kristen yang benar. Jadi kita harus berdoa, dan berdoa itu harus selalu kita lakukan dengan tidak jenuh-jenuh. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bagaimana hati kita ketika kita berdoa. Ini yang tidak boleh salah. Jadi artinya ketika kita berdoa dengan penuh harap, bukan dengan penuh kekhawatiran atau dengan kecemasan, di mana apa yang kita doakan itu nanti takutnya Tuhan tidak jawab, nanti takutnya Tuhan tidak begini dan begitu. Kalau kita berdoa dengan hati yang seperti itu, maka itu adalah salah. Kita tidak boleh berdoa yang seperti itu. Kita boleh berdoa, selalu berdoa, mendoakan pokok doa yang sama pun tidak ada masalah. Tetapi hati kita jangan kita dipenuhi dengan kekhawatiran bahwa nantinya tidak ada jawaban dari Tuhan, bahwa tidak ada respon dari Tuhan. Tetapi kita berdoa dengan penuh harapan, dengan penuh respon yang positif terhadap hati kita kepada Tuhan. Oke, baik, kita akhiri konser kita pada hari ini. Ya, sebelum kita tutup, mari kita akan satu pujian. Yesus singgah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah belajar tentang doa.
Kami belajar apa itu doa, kami belajar mengapa kami harus berdoa, dan juga kami belajar bagaimana cara berdoa. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, dengan tidak jemu-jemu kami menyampaikan ucapan syukur dan permintaan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah memberikan ular pada anaknya yang minta roti. Kami percaya juga Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang akan menjawab segala doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ajar kami untuk bersabar menanti jawaban doa Tuhan. Saat ini juga kami berdoa bagi Pak Daniel dalam kehidupannya, dalam segala pergumulan hidupnya. Hanya Tuhan yang tahu, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan senantiasa memberkati Pak Daniel, memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi keluarga Pak Hardi Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini, memberikan kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, semuanya menjadi bagian keluarga ini. Kami juga berdoa bagi segala pergumulan keluarga Pak Frans. Kami tidak tahu apa menjadi masalahnya secara khusus, tapi kami percaya Tuhan Engkau menilik melawat anak ini Tuhan, sehingga kami percaya segala pergumulan persoalan yang dihadapi saat ini akan menemukan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi keluarga Pak Martin Tuhan. Kami juga berdoa yang sama, Tuhan berkati terus keluarga ini, berkat jasmani, berkat rohani, umur panjang, kesehatan anak-anaknya, semuanya Tuhan berkati. Karena kami percaya Tuhan bahwa dalam ketulusan dalam melayani Tuhan, jeripaya anak-anak Tuhan tidak sia-sia. Kami yang menabur dan mencucurkan air mata, kami akan pulang bersorak-sorai dengan bersuka cita karena menerima berkas-berkasnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa bagi Mas Andre dalam segala persoalan hidupnya. Kami percaya Tuhan Engkau melihatnya, apapun yang menjadi persoalan saat ini kami percaya Tuhan Engkau mengetahuinya, dan kami percaya Tuhan akan menolongnya berkat apapun yang dibutuhkan bagi Mas Andre Tuhan. Mari Kau tilik anak Tuhan yang setia ini Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti melalui kehidupannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, melalui pelayanannya banyak orang diselamatkan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami akan berpisah satu sama lain. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru di tempat ini maupun di gereja Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami percaya kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam menarik jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan kekuatan kami secara pribadi, kemampuan kami, keahlian kami tidak berdaya Tuhan, tapi kami butuh Engkau campur tangan Tuhan, sehingga suatu saat gereja RCC ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Persekutuan doa di tempat ini juga, sekolah minggu boleh berjalan ke depannya dengan baik karena campur tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan, mari Tuhan Kau campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Tuhan, mari kita angkat tadi makanan kita dan kita akan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, pertolongan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghentaran dan pemeliharaan yang datangnya dari Roh Kudus akan menyertai engkau, menjaga engkau, memelihara engkau, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.